Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya tetap produktif dalam menikmati profesionalitas sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang mahasiswa. Nah, kali ini kita akan mau bahas tentang bagaimana sih peluang uh, seorang dosen, mahasiswa, atau peneliti khususnya dalam bidang studi hubungan internasional atau political science gitu ya dalam mempublikasikan artikelnya gitu. Selama ini kita kebingungan nih publikasi yang kita akan lakukan itu di mana aja gitu. Sementara kita tahu juga bahwa pertama banyak kita temukan mafia-mafia yang sekarang itu telah berdominasi gitu ya, berdominasi dan menjadi media dalam publikasi. Mereka pun tidak terlalu punya kompetensi dalam bidang ini, khususnya dalam publikasi Scopus gitu ya. Yang kedua adalah banyaknya jurnal-jurnal predator gitu ya yang membuat kekhawatiran dan deg-degan bagi para dosen, peneliti maupun para mahasiswa untuk mempublikasikan artikelnya di Scopus gitu. Kemudian masalah lain adalah masalah finansial yang tentunya tidak murah untuk mempublikasikan artikel-artikel tersebut dalam jurnal yang berbasis pada Scopus gitu. Nah, saya ingin mencoba membuka semacam mindset berpikir bahwa ternyata dalam hubungan internasional atau misalnya nanti dikaitkan juga dengan political science gitu ya. Ini ternyata kita di Indonesia itu juga memiliki jurnal yang juga terindeks Scopus dan ini lebih terpercaya daripada kita misalnya mencari jurnal-jurnal yang predator atau berafiliasi dengan media-media tertentu yang mereka katanya menjanjikan loa, menjanjikan publikasi dalam artikel-artikel yang mungkin kita mau publikasikan gitu. Nah, hal ini langsung bisa kita cek sebenarnya jurnalnya dalam uh, artikel Sinta gitu ya di website kita bisa cek di sini misalnya Sinta gitu ya. Sinta. Nah, ini adalah merupakan bagian dari uh, keseriusan Indonesia untuk memfasilitasi para dosen agar mampu mempublikasikan artikelnya di Scopus gitu. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa jurnal yang mungkin kita tahu khususnya di bidang hubungan internasional gitu ya yang mungkin bisa kita gunakan, bisa kita publikasikan di sana karena potensinya kita bisa percaya ini terverifikasi dan juga ada di Indonesia dan kita bisa konfirmasi gitu. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah kita coba klik namanya source gitu ya. Kita klik source, kemudian kita klik misalnya kita milihnya jurnal nih, kita klik jurnal. Nah, setelah kita klik jurnal, gitu ya, tentunya kan ada banyak jurnal nih, gitu ya, khususnya dalam bidang tertentu gitu. Nah, kalau kita hanya mengklik jurnal, maka kita hanya menemukan, gitu ya, menemukan beberapa jurnal yang memang sifatnya sih agak sosial gitu ya atau pendidikan nah seperti ini. Nah, tentunya bagi studi hubungan internasional kan tidak terlalu spesifik nih jurnal-jurnal seperti misalnya International Journal Evaluation and Research Education gitu ya. Kemudian Indonesian Journal Electrical Engineering gitu. Dan ini memang secara ini ya, secara rasional memang sudah terakreditasi. Bahkan ini kalau kita lihat sudah terakreditasi Scopus dan juga terakreditasi Sinta. Bahkan Sintanya akreditasinya Sinta 1, impact faktornya cukup tinggi, 19, ada yang 31 gitu ya. Bahkan ini yang International Journal Evaluation ini sampai 35 gitu. Namun kan bagi penstudi HI, mahasiswa HI atau peneliti dalam hubungan internasional dan political science ini tidak terlalu relevan dalam sebagai bagian dari publikasi yang bersangkutan gitu karena memang tidak ada irisan dengan sosial humaniora atau political science dan international relation-nya gitu. Nah, makanya
tentunya kita harus mencari atau kita harus memfilter beberapa jurnal yang mungkin relevan dengan yang kita inginkan. Nah, kita coba klik filter gitu. Nah, filter di sini karena kita misalnya mencari jurnal yang basisnya Scopus gitu ya, maka kita klik yang Sinta 1. Ini kita checklist gitu. Nah, checklist Sinta 1 ini kan artinya Sinta 1 itu sudah direpresentatifkan dengan jurnal yang setara dengan Scopus Q4 atau ada juga yang Q3 dan seterusnya. Gitu. Nah, misalnya nih, saya dalam bidang hubungan internasional, maka tinggal kita pilih di sini sosial gitu ya. Sosial kita klik. Kemudian setelah kita klik lalu kita filter jurnalnya, lalu kita klik yang ini. Nah, di sini kita akan dapatkan beberapa jurnal yang memang relevan dengan hubungan internasional atau jurnal yang memang bidangnya itu sesuai dengan sosial gitu ya. Layar Anda gitu ya, terlihat beberapa jurnal yang memang telah terakreditasi yang sangat relevan dengan studi sosial, political science, atau international relation. Nah, apa nih beberapa jurnal yang sudah terakreditasi Sinta gitu ya, dan khususnya Sinta 1. Nah, untuk hubungan internasional gitu ya, ini mungkin teman-teman yang hires itu bisa memilih JAS gitu ya. JAS ini impact faktornya 7 gitu ya. Kemudian H indeksnya ini ya, ini cukup besar 11, kemudian citasinya sampai 453 dan tentunya citasi selama ini yaitu 496. JAS ini dikabarkan sebagai jurnal khusus hubungan internasional yang terakreditasi Sinta 1 dan di bidang lain Sinta 1 ini relevan dengan Q3 dan juga ada yang dalam bidang lain itu masuk dalam Q1. Jadi jurnal ini bisa dipilih oleh para teman-teman hires atau political science gitu ya untuk dijadikan sebagai rekomendasi dalam publikasi artikel jurnalnya ya sehingga bisa nilainya cukup besar. Selain itu ada juga jurnal gitu ya atau akreditasinya ini yang mungkin misalnya ya Bulletin of Marine Fisheries dan Post Harvest ini juga bisa digunakan teman-teman yang berbasis sosial khususnya dalam studi hubungan internasional atau political science bagi mereka yang membahas tentang ekonomi politik maritim, keamanan maritim, atau misalnya kebijakan maritim. Nah, jurnal ini itu bisa digunakan karena juga dia terakreditasi Sinta 1, juga sudah sudah terindeks di Scopus gitu ya. Jadi bisalah digunakan sebagai bagian dari artikel-artikel Anda yang ingin dipublikasikan di Scopus daripada kebingungan memilih artikel jurnal-jurnal yang mungkin berpotensi predator gitu. Walaupun memang di Simago atau di Scopus itu bisa dicek langsung. Kemudian ada juga dalam studi hubungan internasional, walaupun ada beberapa jurnal gitu ya, seperti ini, Journal of Indonesian Islam gitu ya, ini juga terakreditasi Sinta 1 dan Scopus, tapi kan sebagian besar ini lebih berkaca atau bertopik berskop pada jurnal yang berorientasi pada kajian Islam gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak selalu kontekstual dengan studi HI atau political science. Tapi mungkin saja bisa dibahas dari sisi politik Islam gitu ya, atau misalnya dalam HI dan Islam dalam hubungan internasional itu bisa saja. Tapi mungkin banyak pertimbangan dan menciptakan kompetensi di bidang itu. Nah, yang paling relevan juga adalah ini di khususnya hubungan internasional ya. Ini yang paling populer sekarang sudah Q3 gitu ya. Ini jurnal ilmu sosial dan ilmu politik punya UGM gitu ya. Sehingga jurnal-jurnal ini itu bisa menjadi bagian dari publikasi Anda yang khususnya di bidang pengen di bidang Scopus gitu. Karena memang
ya selama ini Scopus juga menjadi bagian dari kualitas ya seorang dosen atau mahasiswa. Kemudian beberapa jurnal lainnya, misalnya dalam bidang psikologi gitu ya, ini Psikohumaniora, ini jurnal penelitian psikologi. Ya bagi teman-teman yang punya kajian tentang psikologi dalam bidang hubungan internasional gitu ya, kemudian kajian tentang pendekatan perilaku dalam hubungan internasional, saya pikir jurnal ini bisa gitu ya digunakan untuk menjadi media publikasi Anda gitu. Nah, selain itu gitu ya, ini jurnal dalam hukum dan pranata sosial, tapi sepertinya memang tidak terlalu kontekstual juga dengan studi HI. Nah, ini yang berikutnya juga sangat kontekstual dalam hubungan internasional, yaitu jurnal ini jurnal South Asia Asian Human Rights. Nah, ini punya gender dan ini cukup relevan dengan kajian studi hubungan internasional, khususnya kajian-kajian HAM dan demokrasi, gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi wadah Anda untuk melakukan publikasi di jurnal yang berbasis Scopus. Nah, sampai saat ini kabar yang saya dapatkan bahwa jurnal ini ke depan akan akan proses akreditasi yang akan didapatkan pada bulan April nanti, dan sampai saat ini sudah terindeks Scopus gitu ya, terindeks Scopus dan bisa digunakanlah dalam upaya untuk mempublikasikan di artikel Anda di Scopus. Nah, kalau kita buka websitenya, jurnalnya seperti ini gitu ya. Kita buka websitenya ini, kita buka websitenya. Nah, ini jurnalnya. Jadi bisa buat teman-teman yang pengen ini membuktikan bahwa dia sudah Scopus. Ini ya, indexed Scopus artinya sudah terindeks Scopus. Nah, bagaimana mengeceknya? Nah, ini kita lihat, kita cek Scopusnya. Nah, ini sudah ada, jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu jauh-jauh mencari artikel atau jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kemudian kita nih pengen cari publikasi lain atau membuktikan bahwa artikel kita itu pengen dipublikasi di jurnal lain misalnya. Nah, kita kembali ke tempat tadi gitu ya. Kita kembali ke Sinta gitu ya untuk mengecek bagaimana artikel-artikel yang relevan dengan punya studi hubungan internasional ya yang bisa dipublikasikan. Nah, kita kembali ke nomor 1 di sini dan ini kita tinggal pilih saja yang ini JAS gitu ya, JAS Journal Journal of Asian Studies. Nah, ini artikelnya dan ini sudah terindeks Scopus juga gitu ya. Dan kita tinggal cek websitenya gitu. Tinggal cek websitenya. Agak loading. Nah, jurnal ini itu menjadi andalan juga buat studi hubungan internasional karena menjadi satu-satunya jurnal yang terindeks Scopus di HI. Dan ini adalah bukti bahwa kualitas jurnal ini sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini tanda bahwa jurnal ini sudah terindeks Scopus. Nah, ini Scopusnya, kita klik. Nah, ini sudah ada namanya, details, source ya, Journal of Asian Studies. Nah, kalau kita mau kembali lagi, mana nih yang relevan lagi dalam terkait tentang studi hubungan internasional gitu ya. Nah, tinggal kita pilih yang satunya yaitu JSP, ini punya punya UGM. Nah, ini juga sudah terindeks Q3. Jadi kalau kita cek websitenya gitu ya. Ini citasinya sudah sampai 4.000-an gitu. Nah, Sinta 1 akreditasinya dan kalau cek websitenya gitu ya. Kalau kita cek websitenya ini sudah terindeks Q3. Tentunya teman-teman yang memiliki keinginan, memiliki harapan untuk mempublikasikan di sini memang cukup ketat
proses reviewnya. Nah, ini jurnalnya sebenarnya cukup sederhana, tetapi kualitas dari proses ininya ya, proses review dan lain-lain itu sangat ketat. Nah, ini tanda bahwa jurnal ini itu terindeks di Q3 gitu ya. Q3 kita klik. Kita klik. Nah, ini jurnalnya sudah masuk di Shimago Journal dan sudah masuk di Q3. Nah, itulah beberapa jurnal dalam studi political science, hubungan internasional, dan ilmu sosial yang mungkin bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk publikasi artikel teman-teman dalam bidang tersebut gitu. Karena selama ini kan kita tahu banyak sekali predator yang memainkan perannya di bidang ini sehingga ini bernuansa bisnis. Padahal publikasi itu kan tujuannya untuk memberikan pengetahuan, memberikan harapan, memberikan semacam jawaban dari masalah-masalah yang ada sehingga menjadi rekomendasi dan menjadi bagian dari adanya solusi dalam fenomena sosial, politik, dan hubungan internasional. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe sehingga jurnal ini bisa terus berkembang memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Terima kasih.